anggur ditanam di dataran tinggi, teman-teman di dataran tinggi pasti juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena untuk tanaman anggur membutuhkan sinar matahari yang benar-benar full. Sedangkan di dataran tinggi mataharinya rada-rada. Nah, begitu pula stroberi. Kalau di stroberi ditanam di dataran rendah, dia kepanasan. Kalau teman-teman ingin membuahkan harus disuburkan dulu. Ya, dia tidak tahan panas. Stroberi tidak tahan panas, teman-teman. Tanaman stroberi tidak tahan panas, dia menginginkan suhu yang dingin. Ya, ini perlu dipahami karakter-karakter tanaman. Kalau teman-teman ingin bercocok tanam, paling tidak teman-teman itu mempelajari ini cocoknya ditanam di dataran rendah, dataran tinggi, atau dataran mana, asal mulanya tanaman bagaimana, dan kita coba untuk menyesuaikan dan mengadaptasikan tanaman di tempat-tempat kita. Ini tadi saya lagi rapi-rapi, yaitu rapi-rapi apa? Menambahkan media-media tanam, ya. Media tanamnya saya tambahin dari fermentasi baru. Kemarin ini sekam mentah saya fermentasi, saya campur daun-daun, ada pelepah pisang dan lain sebagainya. Itu saya fermentasi jadi satu, setelah jadi saya tambahkan ke atas seperti ini. Ya, karena saya tidak menggunakan tanah, jadi ya agak ini nanti media itu gampang menyusut terus, ya, sehingga kita harus persiapkan media-media baru seperti itu. Ya, buat teman-teman yang baru menemukan lab saya, monggo silahkan. Yang ingin bercocok tanam cabai juga ada, pupuknya juga ada, semuanya ada. Teman-teman boleh masuk di Soncast saya. Di sini sangat komplit sekali. Ya, di sini sangat komplit sekali. Dan teman-teman insya Allah nanti pertumbuhan tanamannya bagus-bagus, seperti apa yang saya videokan, seperti apa yang saya rekomendasikan, seperti apa yang saya edukasikan untuk teman-teman semua. Intinya satu, ketika kita bercocok tanam, media tanamnya harus bagus. Media tanamnya harus bagus, media tanamnya sudah memenuhi syarat. Bagaimana syaratnya ketika kita ingin melakukan penanaman, ya? Kita gunakan fermentasi seperti ini, ya. Jadi kita mempersiapkan media tanam, teman-teman. Kita persiapkan media tanam itu untuk apa? Untuk nanti menanam, ya. Nah, kalau kita ingin menanami, paling tidak media tanam itu sudah ada kehidupan, ya. Sudah ada kehidupan. Kalau teman-teman kok kehidupannya bagus, nanti untuk pindah tanam langsung bagus. Contohnya seperti ini. Ini baru 1 minggu saya pindah tanam, ya. Baru 1 minggu saya pindah tanam dengan fermentasi media yang tepat, pertumbuhannya langsung ngacir. Dia tanpa stres. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau teman-teman kok kemarin baru pindah tanam tetapi tidak ngacir, berarti kondisi media tanamnya belum aman, ya. Jadi buat teman-teman, ya, siapkan media tanam yang sudah difermentasi. Nanti setelah dipindah tanam itu pertumbuhan ngacir bagus, ya, tanpa tanaman itu mengalami stres. Berbeda ketika teman-teman menggunakan media tanam baru dibikin langsung digunakan. Salah satu kegagalan teman-teman yang teman-teman alami, ya, yaitu ketika teman-teman ini melakukan yaitu pindah tanam pada media yang baru, sehingga pertumbuhan tanaman tidak bagus, ya. Pertumbuhan tanaman tidak bagus. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman, saya sarankan gunakan media tanam yang benar-benar siap, baru nanti digunakan untuk menanam. Jadi setelah pindah tanam itu tanaman tidak mengalami setak, tetapi tetap pertumbuhannya tetap bagus, ya, seperti itu teman-teman. Dan ini penting untuk dipahami teman-teman, kunci keberhasilan kita terletak pada media tanamnya, sehingga ketika kita pindah tanam hasilnya bagus. Ya, buat teman-teman yang baru menemukan live saya, ya, yang mau mendapatkan edukasi, informasi, silahkan monggo, ya, monggo di follow hostnya, dijadikan teman. Dan di sini juga saya sediakan pupuk-pupuknya kalau teman-teman mengalami masalah pertumbuhan dan lain sebagainya, ya. Untuk pupuk-pupuknya teman-teman, di sini juga saya siapkan obat-obatan juga, karena menanam bercocok tanam itu perlu obat-obatan juga, ya. Perlu obat-obatan dan juga perlu namanya perawatan, baik perawatan bawah dengan cara pemupukan dan juga perawatan atas, ya, bertujuan untuk supaya tanaman kita tidak mudah terserang hama, ya, tidak terserang hama.
Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, kalau tanaman anggurnya terserang jamur, silahkan gunakan fungsida, ya, fungsida. Nah, contohnya seperti ini kan, ini salah satu tersier. Nah, tersier yang kemarin saya batasi dan keluar tunas air, semua saya potongin tinggal 1 daun. Kenapa? Kok tidak dihabisin? Kalau dihabisin nanti takutnya batnya pecah sebelum waktunya. Yang saya khawatirkan batnya ini nanti pecah sebelum waktunya. Kalau pecah sebelum waktunya kita repot teman-teman. Ibarat kita itu punya anak gadis belum nikah sudah lahiran duluan. Nah, makanya caranya harus kita bentengi. Bentengi dengan apa? Menjaga tunas air kita sisakan. Nah, ini kalau tanaman anggur seperti ini kita gundulin semua, kita buangin tunas air. Yang saya khawatirkan sebelum waktunya kita melakukan pembuahan, tunas bat sudah pecah. Kalau sudah pecah kita repot, kita mau membuahkan di mana? Ya, ini perlu dipahami teman-teman semua. Yuk yang baru masuk tidak pakai atap ya. Ini pakai, yang ini belum ya. Jadi teman-teman masih bertahap lah. Masih bertahap teman-teman. Jadi bertahap. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, materi ini harus dipahami. Ayo yang belum memfollow akun ini silahkan di follow, dijadikan teman. Kalau di sini masih ada tanda merahnya, ayo ditekan. Ya, ayo ditekan, dijadikan teman teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman nanti dapat informasi tentang edukasi tentang tanaman. Ya, di sini ada tanaman anggur, ada tanaman cabai dan lain sebagainya menggunakan satu pupuk. Menggunakan satu pupuk teman-teman. Jadi bunda-bunda yang di rumah menanam tanaman cabai, menanam tanaman apa, ya gunakan pupuk-pupuk dari Bang Al, toko Bang Al. Alhamdulillah cabainya juga bagus, pertumbuhannya bagus. Di sini ada stroberi, ada cabai, pokoknya komplit. Ya, pokoknya komplit. Jadi teman-teman kalau mempunyai lahan di bawah anggur dikasih cabai gimana Bang? Boleh, boleh ya. Jadi kalau teman-teman ingin bercocok tanam ya, kalau gini multi penghasilannya ono kabeh teman-teman ya. Kita stroberi dapat, kita cabai dapat, anggur juga dapat. Ya seperti itu. Bang, kalau masuk pupuk pembuahan, tunas air dibuang, jangan dulu. Jangan terburu-buru teman-teman ya. Kalau baru melakukan pemupukan pembuahan baru 1 kali, 2 kali jangan dibuang. Lalu kapan kita melakukan pembuangan tunas air yang ada di tersier? Nah, contohnya seperti ini. Kapan kita membuang tunas air yang ada di tersier? Yaitu setelah pemupukan ketiga. Setelah pemupukan ketiga. Ya, seperti itu. Setelah melakukan pemupukan ketiga. Bang, kalau belum masuk pupuk pembuahan, apakah anggur akan mengeluarkan bunga? Tergantung pupuknya, tergantung pertumbuhannya. Ya, tergantung pupuknya, tergantung pertumbuhannya. Kalau teman-teman menggunakan pupuk dari saya, insya Allah saya jamin keluar bunga. Kenapa? Karena racikan pupuk dari saya sudah sengaja saya racik untuk mempermudah para pemula ketika tanaman saya sudah waktunya nih dibuahkan. Nah, kemarin juga ada bunga PHP. Apakah bunga PHP bisa dirawat, bisa jadi buah? Bisa. Ini bunga PHP saya rawat jadi buah. Ya, bunga PHP saya rawat jadi buah. Jadi buat teman-teman kalau mau merawat bunga PHP bisa jadi buah bisa, tetapi tahu sendiri bunga PHP itu tidak bagus. Ya. Tidak bagus. Jadi tandannya kecil, lebih baik dibuang. Tetapi ini untuk edukasi informasi untuk teman-teman bahwa bunga PHP itu bisa dirawat. Ya, kalau tanam anggur nggak ada kasih atap bisa nggak ya? Bisa, tetapi kita harus membuahkan di musim kemarau, jangan di musim penghujan. Kalau teman-teman menanam tanaman anggur tanpa naungan, saya rekomendasikan, saya sarankan buahkan di waktu kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, semuanya komplit, jadi teman-teman enak. Ya, pupuknya juga sudah saya siapkan. Untuk menjaga kualitas cabai-cabai teman-teman yang bagus pertumbuhannya, harus dilakukan penyemprotan juga. Anggur juga demikian, harus dilakukan penyemprotan juga. Penyemprotan yang biasanya saya lakukan yaitu menggunakan penyemprotan insektisida dari Demolis. Seperti itu teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru masuk di live saya, monggo silahkan di follow hostnya, dijadikan teman. Di sini edukasi dan informasi saya sampaikan untuk teman-teman. Kalau yang suka bercocok tanam, ya di sini komplit kok ya.
komplit. Teman-teman mau nanya melon, mau nanya apa boleh, silahkan monggo. Silakan monggo. Kondisi panas teman-teman. Sepil buah anggurnya Bang, buah anggurnya di sini masih proses pertumbuhan semua. Di sini masih proses pertumbuhan ya. Dan juga di sini ada proses perluasan juga. Jadi masih proses pertumbuhan semua teman-teman. Ya, kalau untuk yang tempat lama sudah ada yang berbuah, tetapi kondisi di sini proses pertumbuhan semua. Ini proses pembentukan cabang tersier. Ya, ini di sini masih proses pembentukan cabang tersier. Ya, masih proses pembentukan cabang tersier. Ya, jadi di sini masih masa pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman ingin menanam tanaman anggur, tersier dipanjangkan dulu. Ya. Tersier dipanjangkan dulu. Kita hentikan di mana? Di 1,5 meter. Contohnya ini. Ini sudah panjang, ya, melebihi yang lain. Maka kita potes. Kita potes biar apa? Biar yang lain menyusul. Yang lain menyusul seperti itu. Daun anggur rontok kenapa Bang? Dan apa obatnya? Daun anggur rontok biasanya diawali jamur atau terjadi kekurangan yaitu penyiraman. Ya, lakukan penyiraman yang cukup. Dan juga lakukan pemupukan menggunakan pupuk pertumbuhan biar hasilnya bagus. Ya, biar hasilnya bagus dan keluar tunas baru. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur masih hijau royo-royo varian Taldun ini. Berapa kali siram buat pemula pohon anggur Bang? Si penyiraman itu tergantung media tanam teman-teman. Kalau media tanam teman-teman seperti ini, poros seperti saya, tiap hari harus disiram. Tiap hari harus disiram. Biar vigor pakai pupuk apa? Gunakan pupuk etalase 1. Gunakan pupuk etalase 1 teman-teman. Pupuk etalase 1 pupuknya sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai. Gunakan pupuk etalase 1 ya. Pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Keunggulan pupuk pertumbuhan saya tadi sudah saya bahas ya. Mempermudah pertumbuhan dan mempermudah pembungaan. Ciri-ciri masuk generatifnya nanti tanaman anggur teman-teman pada keluar bunga. Seperti itu. Ya. Bang, pohon stroberi kok sering mengeluarkan anakan itu gimana? Ya wajar ya. Kalau teman-teman sering mengeluarkan anak, anaknya harus dibuang. Wajar itu ya. Dan juga pupuknya. Pupuknya gunakan pupuk yang tepat ya. Yang tepat supaya menghasilkan bunga yaitu tinggi unsur fosfat. Ya, kalau sudah mulai masuk transisi, tanaman stroberi harus masuk pupuk fosfat. Harus masuk tinggi unsur fosfat. Bang, batang tersier besarnya sesedotan minimum apa udah bisa dibuahkan Bos. Jadi begini teman-teman, mau membuahkan atau tidaknya tanaman teman-teman itu coba diuji dulu, di Excel break dulu. Sudah pada belajar keluar bunga belum? Kalau sudah belajar keluar bunga, silahkan teman-teman masukkan pupuk pembuahan ya. Untuk mengatasi masalah itu gunakan pupuk pertumbuhan, insya Allah hasilnya bagus.